datang di diskusi panel hari ini. Saya Fiona Clarissa pada hari ini akan menjadi moderator pada diskusi panel kita hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan para panelis, mulai dari sebelah kanan saya, dari yang paling ujung. Di sana terdapat Lewis sebagai seorang graphic designer, kemudian diikuti dengan Leo sebagai seorang dokter umum. Lalu ada Dewi sebagai seorang kontraktor rekayasa gedung sipil, dan yang terakhir di sini saya bersama Elo sebagai seorang pengacara. Oke, jadi topik yang akan kita bahas atau permasalahan utama kami adalah mengenai korupsi sebagai permasalahan sosial yang ada di Indonesia, di mana kita tahu bahwa korupsi ini tidak hanya menyangkut permasalahan sosial saja, bahkan bisa menjadi lebih luas lagi ke ekonomi dan lain-lainnya. Oke, untuk diskusi panel ini akan dimulai oleh Elo sebagai seorang pengacara. Oke, untuk Elo dipersilakan. Jadi seperti yang kita tahu ya, dari segi hukum itu korupsi adalah masalah yang tidak pernah selesai dan terus datang terus menerus. Jadi pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi korupsi ini. Korupsi ini menyebabkan banyak sekali permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia, seperti kesenjangan ekonomi, yang dimana yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Pemerintah harus segera mengatasi masalah ini dengan mencari sumber atau dalang dari korupsi ini, seperti para koruptor atau tikus berdasi yang masih merajalela di luar sana. Pemerintah segera mengatasi masalah ini dengan sikap yang tegas dengan memperketat peraturan-peraturan yang ada tentang korupsi, agar masalah perekonomian yang ada di Indonesia ini dapat selesai secepat mungkin. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Elo atas argumen yang telah disampaikan, argumen dan opininya. Kemudian akan disusul oleh panelis dua, yaitu Dewi. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah korupsi ini dari segi pembangunan. Jadi banyaknya koruptor dari segi kalangan atas atau orang yang sudah memiliki jabatan. Dalam hal ini saya akan membahas seorang kontraktor yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya penggusuran pemukiman warga yang mengakibatkan banyaknya warga yang harus tinggal di jalanan dan kehilangan tempat tinggalnya. Lalu banyaknya peristiwa digusurnya pemukiman warga ini dapat menyebabkan terhambatnya kelangsungan pembangunan di daerah-daerah kecil, dan terhambatnya pembangunan di daerah kecil ini tentunya akan menarik perhatian daerah-daerah lainnya untuk memiliki pandangan terhadap pemerintah yang tidak memiliki profesionalisme dalam melakukan pekerjaan pembangunan ini. Dan terhambatnya pembangunan ini juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain, serta kurangnya kemerataan penggunaan sumber daya yang ada di masyarakat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu ketidakmerataan infrastruktur pembangunan di masyarakat ini juga akan menghambat akses atau akomodasi masyarakat dalam mengembangkan produk, barang, dan jasa. Dan hal itu juga pastinya akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat. Dan kesimpulannya dari segi pembangunan ini, banyaknya korupsi yang terjadi di masyarakat akan merembet ke masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Sekian, terima kasih. Nah, kita udah dengar tanggapan dari panelis-panelis kita, yaitu seorang pengacara dan kontraktor. Nah, berikutnya kita mau dengar nih dari tanggapan seorang dokter umum. Untuk Leo, dipersilakan. Jadi dari segi kesehatan, mungkin kaitannya adalah korupsi itu menyebabkan kesenjangan sosial, dan karena ada kesenjangan sosial maka ada masyarakat itu terbagi menjadi kelas-kelas, sehingga masyarakat yang kelas bawah pasti mempunyai pola hidup yang lebih tidak sehat dibandingkan kelas-kelas yang di atasnya. Nah,
Salah satunya itu mungkin bisa dilihat dari segi tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang dimiliki oleh masyarakat kelas bawah itu yang pertama tidak bersih, yang kedua bahkan misalnya ketika mandi, banyak dari mereka itu bahkan mandi di sungai tanpa menggunakan sabun, bahkan buang air besar pun juga, bahkan buang air kecil pun juga di sungai tersebut, sehingga kebiasaan tidak sehat tersebut tentu berdampak pada kulit. Nah, karena fasilitas di tempat tinggal orang kelas tersebut tidak memadai, sehingga orang di kelas tersebut lebih sering atau lebih besar peluangnya terjangkit penyakit yang terkait dengan kulit. Nah, itu kalau dilihat dari segi tempat tinggal. Kalau dilihat mungkin dari segi makanannya, pola hidup atau pola makan masyarakat kelas bawah tersebut tidak seteratur masyarakat kelas atasnya, karena mereka tidak bisa makan sesuai jadwal yang dia inginkan, misal. Dan karena pola makan tersebut itu juga akhirnya masyarakat tersebut sering lebih besar peluangnya dan sering kena penyakit. Itu kalau dilihat dari segi pola makan. Kalau dilihat dari makanannya pun kurang bergizi dan kurang sehat, karena mereka tidak makan yang tidak memenuhi ciri-ciri makanan sehat, yaitu misalnya makan karbohidrat saja tanpa lauk, atau makan karbohidrat dan lauk tapi tak ada sayur. Nah, karena kekurangan gizi dan kurangnya higienis konsumsi yang diperoleh oleh masyarakat kelas bawah, maka lebih banyak atau lebih besar peluangnya dalam mendapat penyakit seperti misalnya asma yang terjadi karena kurangnya teratur pola makan seseorang. Yang ketiga, nah, karena banyaknya dampak-dampak tersebut, maka masyarakat tersebut kurang bisa mencegah penyakit yang dia dapat karena kurang adanya fasilitas dan pola hidup. Jadi kalau dari segi kesehatan, korupsi ini menyebabkan beberapa orang dalam masyarakat itu tidak bisa menjaga kesehatannya sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Wah, ternyata dari korupsi sendiri itu bisa sampai menyebar luas ke dokter ya, permasalahan kesehatan ya Pak ya. Ya. Oke, yang terakhir panelis kita adalah seorang graphic designer. Untuk Lewis kami persilahkan. Jadi dari sisi seseorang graphic designer, saya akan membahas tentang upaya penyebaran informasi dalam kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jadi penyebaran ini itu bukan hanya seorang pekerjaan graphic designer saja, tapi semua masyarakat dapat membuat atau bikin karya gitu untuk menyebarkan informasi tentang kasus korupsi. Ini tentunya kayak penyebaran ini kayak misalnya kayak berita gitu atau kayak berita tulisan gitu, artikel mau apa gitu, bisa kayak melalui media sosial kayak